Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat para audiens yang terdiri dari calon investor, calon klien maupun calon pemasok dari perusahaan kami yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka menyaksikan presentasi mengenai proyeksi serta prospek di masa mendatang dari perusahaan kami yaitu PT Sinarmas Agri Resources and Technology Tbk yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu nama saya Siti Hakim selaku manajer dari public relation di perusahaan PT Sinarmas Agri Resources and Technology. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan serta membantu para calon-calon klien, calon investor maupun calon pemasok pada perusahaan kami untuk lebih mengenal bagaimana perusahaan kami, bagaimana bentuk dari kerjasama yang akan bisa selenggarakan maupun apa saja yang kami tawarkan pada presentasi kami pada hari ini. Baiklah, adapun presentasi ini disiapkan langsung oleh perusahaan Sinarmas Agri Resources and Technology atau kami biasa disebut dengan SMART sebagai bahan informasi yang memuat proyeksi serta pernyataan mengenai prospek masa mendatang yang mencerminkan pandangan perseroan saat ini. Sehubungan dengan kejadian dan kinerja di masa mendatang, pandangan ini berdasarkan pada asumsi-asumsi saat ini yang dipengaruhi oleh berbagai risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi kebijaksanaan para audiens diharapkan dan dapat menilai secara independen apapun informasi yang saya sampaikan pada hari ini agar kita semua tidak salah dalam melangkah karena tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa peristiwa di masa mendatang tersebut akan terjadi. Apa yang kami sudah presentasikan seperti proyeksi ini itu tidak pasti tercapai atau asumsi yang digunakan perusahaan ini belum tentu tepat, yaitu karena hasil akurat yang dicapai akan dapat berbeda secara signifikan yang diproyeksikan investor yang berminat melakukan investasi disarankan untuk melakukan penilaian sendiri secara independen. Pendapat yang dinyatakan dalam presentasi ini mencerminkan penilaian perseroan pada saat presentasi ini dibuat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi jika perseroan ini di kemudian hari mengetahui adanya informasi lain, baik secara langsung berkaitan dengan perseroan, usaha perseroan atau secara umum yang dapat mempengaruhi berbagai pendapat yang disampaikan dalam presentasi ini. Presentasi ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu dan tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk menyampaikan perubahan atau tambahan atas presentasi ini. Perseroan tidak bertanggung jawab atas akibat apapun yang akan timbul dari penggunaan presentasi ini, serta ketergantungan penggunaan atas pendapat atau pernyataan yang disampaikan di sini untuk setiap hal-hal yang tidak dicantumkan dalam presentasi ini. Jadi saya ulangi lagi kepada para audiens diharapkan untuk mampu menilai secara independen apapun yang akan saya sampaikan terhadap informasi-informasi yang perusahaan kami berikan. Baiklah, tentang perusahaan kami. Adapun Sinarmas adalah brand dari perusahaan yang bergerak melalui 7 pilar bisnis. Yang pertama yaitu pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, layanan keuangan, pengembangan dan real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta layanan kesehatan yang meski masing-masing dikelola secara independen, namun dipersatukan oleh kesamaan nilai dan histori perusahaan. Adapun Sinarmas berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan melalui aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Inisiatif terkini kami untuk terlibat pula dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Dari setiap pilar bisnis yang ada, tergambarkan fokus kami adalah pengelolaan komoditas serta layanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yang sekaligus mampu mendorong kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Masih tentang perusahaan kami, Sinarmas ini bergerak di sektor agribisnis dan pangan. Sinarmas Smart ini bergerak di sektor agribisnis dan pangan. Kemudian
dengan melalui Golden Agri Resources Ltd atau GAR, itu yang berdiri pada tahun 1996 dan tercatat di Bursa Efek pada tahun 1999 bersama salah satu anak perusahaan yaitu PT Sinarmas Agri Resources and Technology atau yang kita tahu sebagai SMART yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 1999. GAR termasuk pengelola perkebunan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia. Upaya menjadi yang terdepan dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan kami lakukan melalui praktik-praktik industri perkebunan terbaik yang secara berbarengan itu membangun sisi ekonomi, kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan. Jadi pengelolaan industri sawit terintegrasi menjadikan kami senantiasa mengedepankan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan juga keberlanjutan di setiap rantai produksi. Seperti halnya sektor hulu, JAR juga terus memperkuat kehadirannya di sektor hilir. Dengan dukungan kekuatan rantai logistik, distribusi, hingga ke variasi jenis produk agar mampu memenuhi peningkatan jumlah dan ragam kebutuhan konsumen global. Seperti yang dapat Anda lihat pada presentasi saya pada hari ini, yaitu beberapa informasi mengenai perusahaan kami, yaitu terdaftar di Bursa Efek, dan kami adalah merupakan produsen produk berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Adapun contoh dari merek minyak goreng yang menjadi produk kami yaitu Vilma dan Mas dengan pangsa pasar yang signifikan di Indonesia. Selain minyak goreng dan produk-produk sawit, kami juga memiliki ada minyak kelapa sawit dalam bentuk CPO atau crude palm oil, kemudian inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit, minyak goreng seperti yang sudah saya sebutkan, kemudian ada margarin, stirin, shortening, specialty fats, cocoa butter substitute, oleokimia, dan biodiesel. Adapun yang dapat Anda lihat pada sebelah kanan layar, dengan terdapat statistik perkebunan yang berupa area tertanam inti dan plasma. Kami mempunyai area tertanam inti dan plasma per 31 Maret 2019 itu berjumlah 1.600 hektar. Kemudian ada hasil produk sawitnya pada tahun 2018 terdapat 834.000 ton. Kemudian per kuartal 1 2019 kami menghasilkan atau memproduksi sawit sebanyak 183.000 ton. Baiklah, yang ini adalah prioritas strategis dari perusahaan kami. Perusahaan kami memiliki visi, yaitu memperkuat keunggulan kompetitif dan memanfaatkan skala usaha untuk memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Bagi para investor, kami akan melakukan yang terbaik dalam memaksimalkan nilai jangka panjang bagi Anda semua yang ingin dan tertarik untuk menjadi investor di perusahaan kami. Kami memiliki terobosan dalam keunggulan kompetitif dengan teknologi terdepan, mulai dari hulu hingga hilir. Kami memiliki sebuah keunggulan yaitu dalam memperkuat posisi sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia. Ini dari hulunya kami memiliki keunggulan-keunggulan berupa yang pertama, yaitu keunggulan operasional kami. Kami mendapatkan predikat dengan manajemen kebun terbaik. Dengan manajemen kebun yang baik akan dihasilkan atau didapatkan hasil kebun yang juga baik. Karena dengan manajemen kebunlah bagaimana perusahaan kami akan terbentuk. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Kami selalu mengusahakan untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan kami, yaitu salah satunya dengan melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga produksi pada perusahaan kami tidak stagnan maupun menurun. Karena kami selalu melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk kelapa sawit di perusahaan kami. Kemudian kami juga melakukan efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini dilakukan supaya kami mengurangi pemberian gaji, bukan mengurangi pemberian gaji, tapi mengurangi pegawai dengan menggantikannya dengan mekanisasi atau otomatisasi.
sehingga dana yang didapatkan itu tidak melulu untuk menggaji karyawan yang banyak, tetapi menggaji karyawan yang berkualitas dan menggunakan mekanisasi dan otomatisasi sehingga pekerjaan juga lebih optimal dan produksi dapat dicapai secara maksimal. Baiklah, pada sektor hilir, kami juga memiliki keunggulan dengan mengoptimalkan margin di sepanjang rantai nilai bisnis. Yang pertama, kami mengusahakan diri sebagai pemain utama dalam perdagangan produk sawit di Indonesia. Kami memaksimalkan seluruh produksi, seluruh penjualan, seluruh pemasaran, supaya kami dapat menjadi pemain utama dalam perdagangan produk sawit di Indonesia. Kemudian ada produsen kelas dunia. Kami sebagai produsen kelas dunia atas beragam produk bernilai tambah dan berkualitas. Kemudian kami juga memberikan jasa dan solusi bernilai tambah bagi konsumen. Jadi kami juga selain memberikan produk dan barang, kami juga menyediakan jasa bagi para calon-calon investor, calon pengusaha yang akan mendirikan suatu usaha dengan meminta atau dengan kami memberikan konsultasi atau memberikan solusi supaya bernilai tambah bagi konsumen. Maka dari itu, komitmen yang kuat dan berkesinambungan itu diperlukan untuk menjadi yang terdepan dalam hal berkelanjutan. Perusahaan kami menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik, serta menjadi mitra pilihan. Baiklah, ini merupakan alur operasional yang terintegrasi. Alur operasional yang terintegrasi ini artinya dimulai dari awal produksi hingga finishing sampai ke tangan konsumen, kami memberikan yang terbaik, kami mengusahakan yang terbaik, sehingga tidak terdapat kerugian, dan kami mengusahakan untuk melakukannya dengan secara optimal dan memaksimalkan kinerja kami, yaitu mulai dari awal terciptanya produk, yaitu dengan penelitian dan pengembangan, yang kami melakukan kolaborasi dengan CIRAD atau dikenal dengan Centre de Coopération Internationale and Recherche Agronomique pour le Développement, atau dalam bahasa Inggris disebut French Agricultural Research Center for International Development. Jadi kami melakukan penelitian dengan kolaborasi supaya mendapatkan bibit yang baik serta bibit yang unggul sehingga dapat menciptakan pembibitan yang baik dan menciptakan produk yang baik pula juga dengan produksi yang maksimal. Karena produksi dari kelapa sawit sendiri itu ditentukan dari bagaimana kita pertama kali memperlakukannya, seperti dari awal pembibitan, dari bagaimana kualitas benihnya, selain dari faktor-faktor luar, faktor eksternal, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan sawit dan produktivitas sawit. Itu juga mulai dari bagaimana genetiknya, sekuat apa gennya, dan sebagus apa bibit yang kita pakai. Jadi untuk mendapatkan bibit yang terbaik, kami melakukan penelitian dan pengembangan. Baru setelah dilakukan penelitian dan mendapatkan bibit yang terbaik, kami melakukan pembibitan. Kebun bibit kami ada di Danimas, kemudian dengan kapasitas tanam yaitu 24 juta bibit, dan beserta kami juga melakukan kerjasama dengan pusat bioteknologi untuk bersama-sama melakukan pembibitan. Kemudian selanjutnya ada perkebunan dan pemanenan. Adapun area tertanam dengan total 137.628 hektar yang terbagi dari dua, yaitu inti dan plasma. Intinya sebanyak 106.324 hektar dan plasmanya 31.304 hektar. Dari 137.628 total area tertanam, itu area yang menghasilkan sebanyak 133.815 hektar, yang artinya kami hanya menyisakan 4.000 area yang tidak tertanam. Dapat dibayangkan betapa banyaknya
area-area yang menghasilkan dari perusahaan kami. Kemudian ada produksi TBS sebanyak 621.268 MT per 2019 dan 2.860.628 MT per FY 2018. Kemudian setelah perkebunan dan pemanenan, kami juga ada pabrik pengolahan kelapa sawit berjumlah 16 pabrik. Kemudian dengan kapasitas 4.200 MT tandan buah sawit PA. Kemudian terbagilah menjadi produk dasar. Produk dasarnya kami ada menyediakan minyak sawit atau CPO dengan produksi 144.908 MT, kemudian ada 664.605 MT per FY 2018. Dan kemudian selain minyak goreng sawit atau CPO, kami juga menyediakan inti sawit atau PK dengan produksinya 37.937 MT per 2019 dan 169.236 MT per 2018. Selanjutnya memasuki tahap pemrosesan. Kami memiliki 4 tahap pemrosesan, yaitu yang pertama rafinasi, kemudian biodiesel, kernel crushing, dan oleokimia. Masing-masing dari kami memiliki kapasitas yang besar dengan jumlah yang cukup, yaitu rafinasi dengan jumlah 4 dengan kapasitas 2.880.000 TPA. Kemudian ada biodiesel dengan kapasitas 600.000 TPA, kernel crushing dengan jumlah 5 dengan kapasitas 810.000 TPA, dan kemudian ada oleokimia dengan kapasitas 240.000 TPA. Adapun produk kami yang telah diproses dan kami pasarkan itu bukan hanya menghasilkan produk-produk dasar, tapi kami juga menghasilkan produk-produk yang sudah jadi, berupa minyak goreng, curah dan bermerek, mulai dari curah dan bermerek, kemudian ada margarin, specialty fat, biodiesel yang menghasilkan biodiesel, kernel crushing menghasilkan minyak inti sawit dan bungkil sawit, dan oleokimia menghasilkan fatty acid dan gliserin. Baiklah, ini adalah kinerja perkebunan kuartal 1 2019. Dengan per 2019, produksi TBS per ton itu kami mencapai 61.268 yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hanya sebanyak 515.647, yang artinya kami mengalami kenaikan sebanyak 20%. Kemudian ada produksi dari inti dan plasma. Intinya juga kami mengalami kenaikan 20% dari 418.000 hingga 500.000. Kemudian ada plasmanya juga mengalami peningkatan produktivitas dari 97.000 saja ke 121.000, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dengan 24%. Kemudian ada produktivitas tandan buah sawit sebanyak 4,64 ton per hektar dari angka 3,79 ton per hektar. Dan kemudian ini ada produksi produk sawit per ton yang mengalami kenaikan juga sebanyak 23%. CPO dari 119.000 naik menjadi 144.000 maksud saya, yang mengalami kenaikan sebanyak 21%, dan PK-nya mengalami kenaikan secara banyak, yaitu dari 29.000 menjadi 37.000, yang mengalami kenaikan 28%. Kemudian ada tingkat ekstraksi minyak sawit OER yang naik, maksud saya yang turun menjadi 0,6%, hanya turun 0,6% saja. Kemudian ada tingkat ekstraksi inti sawit atau KAR yang mengalami kenaikan sebanyak 0,1%.
Kemudian produktivitas produksi sawit yang naik dari 1,04 naik ke 1,26 sebanyak 21%. Adapun hasil produksi TBS dan produk sawit pada kuartal 1 2019 mengalami peningkatan didukung oleh cuaca yang baik. Ya, ini adalah diagram dari kuantitas penjualan dan komposisi penjualan kami. Kuantitas penjualan kami dapat dilihat pada 2019 itu kurvanya lebih tinggi dibandingkan 2018. Saat 2018 penjualan produk non rafinasi itu sangat sedikit, 168, dan naik 2 kali lipat menjadi 338. Kemudian produk rafinasi mengalami kenaikan juga dari 642 menjadi 702, dan kemudian ada lainnya, produk lainnya itu mengalami peningkatan yang signifikan juga 2 kali lipat dari 102 ke 261. Jadi disimpulkan pada tahun 2018 ke 2019 produk kami telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun komposisi penjualan kami mendistribusikan produk kami secara lokal maupun ekspor dengan terbagi menjadi rata, yaitu lokal 51% dan ekspor 49%, sehingga kami tidak memberatkan terlalu ke ekspor maupun ke lokal. Jadi kami membagi secara rata komposisi penjualan kami. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan mengenai para calon investor dan klien yang akan menjalin kerjasama pada perusahaan kami. Selain itu, perusahaan kami juga melakukan pengadaan aneka barang dan jasa dari pemasok. Semua pemasok beserta karyawan dan subkontraktornya harus mematuhi kode etik pemasok dan kebijakan sosial lingkungan (GAR) dalam kurung KSLG saat ini menjalankan bisnis dengan kami. Kami membuka peluang bagi calon pemasok untuk mengajukan permohonan menjadi mitra kami. Oleh karena itu, bukan hanya investor maupun klien yang saya presentasikan keuntungan kerjasama dengan perusahaan kami, tetapi juga para pemasok yang memiliki lahan maupun produksi sawit yang ingin bekerjasama dengan perusahaan kami, yaitu PT Sinarmas Agro Research and Technology. Adapun proses registrasi pemasoknya, yang pertama dengan identify and contact category manager, mengontak kategori manajer kategori, dan kemudian ada submit registration form, kemudian mengirimkannya via ROS atau email, kemudian dilanjutkan ke supplier manajemen team verification, dan kemudian memasuki relevant users and management approval dan dapat menjadi supplier creation in system, yaitu bekerjasama sebagai supplier. Adapun ini adalah produk-produk kami yang dapat dipasok oleh supplier maupun yang klien tertarik untuk membelinya, yaitu mulai dari pupuk dan agronomi, kami menyediakan pupuk dan agronomi, bahan bakar dan energi, jasa profesi, teknologi informasi, kesehatan, keamanan dan lingkungan, pengemasan, panen dan pembibitan, logistik dan gudang, jasa karyawan, minyak sawit mentah, CPO dan inti sawit, seperti produk-produk yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada suku cadang, perawatan, perbaikan operasional atau MRD, kemudian ada kebutuhan kantor, jasa pemasaran, pengelolaan fasilitas, alat berat dan kendaraan, serta produk-produk yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bagi para calon klien, calon investor, dan calon pemasok yang ingin bertanya, saya persilakan. Namun sebelumnya saya tutup dulu presentasi saya kali ini. Terima kasih bagi para audiens yang telah mendengarkan.